Domo, konnichiwa. Dharma Persada Daigaku Nihongo Nihon Bunka Gakka no Mimin desu. Yoroshiku onegaishimasu. Halo, selamat siang. Saya Mimin dari jurusan Bahasa dan Kebudayaan Jepang, Universitas Dharma Persada. Welcome back to our channel. Ya, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk lihat konten ini ya. Sudah lama Mimin nggak buat konten di perpustakaan ini ya, perpustakaan khusus bahasa Jepang ya. Jadi di sini namanya Komaru Bunko. Sekali lagi namanya Komaru Bunko ya. Jadi perpustakaan kecil yang menyediakan buku-buku berbahasa Jepang ya. Jadi ya bisa dibilang khusus untuk jurusan atau prodi bahasa dan kebudayaan Jepang. Jadi di sini ada banyak sekali buku yang mungkin jarang bisa ditemukan di tempat lain ya. Jadi kalau kalian nanti udah bisa ke kampus lagi, nanti bisa belajar di sini sama teman-teman ya. Oke, jadi hari ini Mimin mau ngomongin tentang media sosial yang prodi atau jurusan bahasa dan kebudayaan Jepang manage ya. Jadi ada sejauh ini banyak banget ya. Sejauh ini ada 4 ya. Ada Facebook, ada Facebook, ada Twitter, ada apa lagi tuh? Ada Instagram ya. Terus ada official account, Line official account ya. Jadi ada Line, ada IG, ada Facebook, ada Twitter ya. Jadi ada 4. Jadi kita berusaha untuk memberikan informasi secepat mungkin kepada yang membutuhkan ya, mahasiswa, dosen dan sebagainya ya. Nah, yang mau Mimin sampaikan hari ini adalah cara kita berkomunikasi menggunakan media sosial ini ya, terutama antara mahasiswa dengan kita ya, prodi atau dengan dosen. Jadi tujuan Mimin mengelola media sosial jurusan ini adalah tujuannya yang paling besar itu adalah untuk berkomunikasi dengan kalian ya, dengan mahasiswa. Jadi itu tujuan utamanya ya. Jadi bukan sebenarnya dari awal itu mengelola media sosial ini bukan untuk promosi atau dan lainnya, tapi media sosial ini digunakan untuk berkomunikasi antara jurusan dengan mahasiswa atau dengan alumni begitu ya. Jadi kalau ada alumni yang menyaksikan konten ini, silakan berhubungan dengan kami melalui media sosial ya. Mungkin banyak juga alumni yang nggak kenal dengan Mimin ya, atau yang baru lihat, oh itu siapa tuh gitu. Tapi untuk alumni terutama ya, jurusan juga berharap bisa berkomunikasi, bisa bersilaturahim ya dengan para alumni melalui media sosial ini ya. Kemudian tadi juga Mimin sampaikan bahwa media sosial ini juga diutamakan untuk berkomunikasi antara jurusan dengan mahasiswa. Jadi itu tujuan utama Mimin dan kru di sini mengelola media sosial untuk berkomunikasi. Ya sedikit-sedikit ada promosi boleh lah ya. Tapi ya itu sebenarnya kalau ada juga kadang misalnya ya calon mahasiswa baru itu tanya lewat media sosial ke Mimin, jurusan sastra Jepang atau bahasa dan kebudayaan Jepang Unsada itu punya program apa aja sih? Nah kadang kalau Mimin tulis jawabnya di situ ya, itu bisa jadi satu skripsi karena kebanyakan. Jadi kadang ya kita minta aja ke si penanya itu untuk lihat media sosial kita, di situ ada kegiatannya apa saja ada di situ. Jadi bisa jadi jawaban dari pertanyaan yang
sering dilontarkan oleh calon mahasiswa tadi seperti tadi ya. Jadi itu sedikit unsur promosinya ya. Tapi ya itu tadi sebenarnya kita makanya kalau kalian lihat konten ya, konten IG, konten ya semuanya itu sama sih ya. Itu banyak mimin banyak mengekspos kehidupan mahasiswa, banyak mengekspos kehidupan dosen, kehidupan staff di sini. Karena kita pengen semua yang terlibat, yang terikat secara emosional ya dengan prodi ini itu bisa merasakan bahwa kita tuh ya satu lingkaran ya, terikat di sini, maksudnya terikat secara ya emosional lah ya, maksudnya punya hubungan gitu loh, dan kita berkomunikasi lewat media ini begitu ya. Nah kalau ada yang di luar sana yang aduh saya kayaknya mau jadi bagian dari lingkaran itu ya, itu silakan aja ya, nanti daftar di daftar lewat online ya di pmb.unsada.ac.id, itu silakan dilihat. Tapi intinya hari ini bukan buat mau promosi ya, intinya kita mau menyampaikan bahwa media sosial yang dikelola oleh jurusan itu adalah tujuannya berkomunikasi dengan mahasiswa, alumni, pokoknya semua individu, kelompok yang berkaitan dengan kita, dengan prodi ini begitu ya. Terus cara berkomunikasinya seperti apa ya? Cara berkomunikasi macam-macam ya. Jadi ya intinya kalau kalian misalnya punya hal yang ingin ditanyakan atau yang dipastikan ya, bisa tanya lewat media sosial yang sudah kami kelola ya, lewat personal message gitu juga sama sekali nggak masalah gitu. Terus sebenarnya email juga ada ya, kalau misalnya ingin menyampaikan sesuatu yang lebih terstruktur gitu ya, yang lebih panjang misalnya, bisa juga lewat email ada ya. Masih pakai Gmail sih ya. Gmail itu kita pakai karena mudah diakses oleh Mimin and Crew. Kan Mimin and Crew ada berapa orang gitu ya. Jadi supaya kita bisa mengelola informasi yang masuk itu dengan baik, itu kita gunakan Gmail. Alamatnya nanti ada di akhir konten ini ya. Semua alamat dari media sosial, informasi media sosial nanti Mimin sampaikan di akhir konten ini. Oke, terus kalau misalnya mau kirim pesan harus kayak gimana sih? Ya nggak mesti kayak gimana, kirim aja. Nah, misalnya, tapi kalau misalnya akan lebih baik. Tapi ini sebenarnya Mimin juga nggak mau menuntut ya, karena kan media sosial itu kan bebas sifatnya ya. Jadi nggak mesti ada terlalu formal gitu. Jadi Mimin juga nggak mengharapkan itu. Tapi alangkah baiknya kalau misalnya kalian mahasiswa terus mau menanyakan sesuatu ke Mimin, paling nggak bolehlah kasih nama gitu ya, nama, NIM gitu ya mungkin. Tapi nggak apa-apa sih ya. Jadi misalnya ada masalah akademik atau hal mengenai akademik yang ingin didiskusikan misalnya ya, kadang kita lebih mudah kalau ada nama dan NIM dari mahasiswa tersebut. Jadi lebih mudah kita cari sumber dari masalah tersebut, misalnya berkaitan dengan akademik ya, seperti itu. Terus kalau email lain lagi ya, karena email ini kan sifatnya lebih mungkin ya formal ya. Jadi Mimin berharap kalau kalian mau kirim email ke jurusan itu paling nggak ada subjeknya tentang apa nih gitu ya. Terus misalnya ada salamnya dulu, hai Mimin misalnya ya, atau hai pengurus prodi bla 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 gitu ya, apa kabar. Nah kan enak ya kalau kayak gitu ya. Terus setelah itu baru sampaikan kalian itu siapa gitu ya, nama saya ini dari angkatan sekian, NIM-nya ini, mau menanyakan apa gitu kan, maksud dari emailnya itu. Terus baru setelah itu sampaikan isinya, saya sedang ini bermaksud ini, apakah bisa minta tolong ke jurusan, nah kayak gitu. Terus di akhir kasih penutup dong, demikian sementara ini, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya, kira-kira gitu ya. Jadi
Jadi kenapa Mimin membuat konten seperti ini? Karena sejauh ini sudah banyak mahasiswa yang berhubungan atau berkomunikasi dengan kami, dengan jurusan itu sudah baik ya. Tapi tetap masih ada juga mahasiswa yang mungkin perlu penyesuaian, masih perlu menyesuaikan cara mereka untuk berkomunikasi dengan jurusan lewat email tadi ya, terutama ya. Jadi itu yang harus diperhatikan sih ya. Jadi jangan misalnya mau ngirim dokumen nih ya, misalnya ada pendaftaran beasiswa apa gitu, terus ngirim dokumen, nah yang dikirim dokumennya doang gitu. Jadi sebenarnya apa ya, jadi ibaratnya kayak misalnya ngasih dokumen tuh ke orang tanpa ngomong gitu, dilempar aja dokumennya, nih urusin ya gitu ya. Jadi mungkin kita kan namanya bertambah usia gitu kan, kalau mahasiswa kan udah bukan anak SMA lagi, nah udah banyak tanggung jawabnya ya, tanggung jawab secara terhadap masyarakat begitu. Nah supaya kedepannya kalau misalnya dengan cara seperti itu sampai lulus kuliah, nah itu kan repot juga ya mahasiswanya. Jadi supaya kedepannya juga bisa lebih baik lagi, mungkin kita mulai sekarang belajar lagi. Mimin juga masih belajar ya, belajar untuk bagaimana cara berkomunikasi dengan kalian dengan baik gitu. Kita sama-sama belajar, oke? Ya, jadi sebenarnya itu aja sih yang mau disampaikan di konten ini. Jadi kita berharap ya prodi bahasa baik S1 ataupun D3 ya bisa menggunakan media sosial kita. Ya, jadi Mimin berharap dengan konten ini Mimin prodi ya bisa terhubung dengan mahasiswa, dengan alumni lebih banyak lagi ya, begitu. Jadi dengan jalinan komunikasi ini kita berharap bisa mewujudkan prodi bahasa dan kebudayaan Jepang Unsada yang lebih baik lagi. Gitu isi kontennya hari ini. Oke, jadi itu saja isi konten hari ini. Sorry ya udah nyita waktunya. Tapi semoga dengan ini kita bisa bisa jadi prodi yang lebih baik lagi. Tentunya dengan dukungan kalian ya. Oke, sampai di sini dulu. Sampai ketemu di konten berikutnya. Bye bye.